Wa qad tasadda li syarhi Hafidz al-Musannif. Nah, kitab tauhid ini telah disyarah oleh cucunya beliau rahimahullah. Ya. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Ya. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini cucunya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sepupunya Syekh Abdurrahman rahimahullah yang bikin Fathul Majid. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti sepupu kan? Segaris kan? Nah, kitab tauhid tersebut yang disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab telah disyarah oleh salah seorang cucunya, yakni sepupuku, kata Syekh Abdurrahman, yang bernama Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Fawada'a alaihi syarhan ajada fihi wa afad. Dia memberikan syarah yang luar biasa bagi kitab tersebut. Abraza fihi al-bayan ma yuhib an yutlab minhu wa yurad. Dia menjelaskan keterangan, memberikan keterangan-keterangan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dari poin-poin yang dibuatnya di dalam kitab tauhid tersebut. Wasamma, dan Syekh Sulaiman menamai kitab syarahnya terhadap kitab tauhid itu Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarah kitab tauhid. Namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid dalam syarah kitab tauhid. Tapi Syekh Sulaiman ini belum menyelesaikan kitabnya. Keburu waktu itu diserang sama Ibrahim Basha itu dari Mesir. Sehingga terjadi perang karena dulu dakwah kepada tauhid diperangi. Diperanginya bukan sama orang-orang kafir, sama orang-orang Islam sendiri. Dulu tuh. Kita ini sekarang bisa teriak tauhid sunnah enak bener. Dulu mah diperangin. Bahkan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab diperangi dulu sebelum sampai akhirnya ketemu dengan Imam Muhammad bin Saud dan akhirnya membuat sebuah kekuatan. Itu pun setelah berjaya dan besar diserang lagi. Diserangnya sama siapa? Sama kafir? Enggak, sama muslim. Dari mana? Dari Turki, Ottoman, Sufi. Dia menggerakkan pasukan. Banyak terjadi peperangan akhirnya antara ahli tauhid dengan para Sufi ini. Yang umumnya beragama dan terjadi banyak kesyirikan pada mereka dan banyak diingkari kesyirikan tersebut oleh ahli tauhid. Terjadi peperangan banyak. Dikirimin pasukan dari Irak, bertahan. Dikirimin dari Syam, bertahan. Masih kuat nih. Pas dikirim dari Mesir ini baru. Kena tipu daya dan lain-lain dikerjain. Akhirnya kalahlah para kaum Ahlus Sunnah ini yang bertahan di daerah Dir'iyah ketika itu. Ditangkap Syekh Sulaiman ini rahimahullah yang bikin kitab Taisir, gitu. Ditangkap, dibawa ke kuburan dan ditembak hidup-hidup di depan bapaknya, depan Abdullah. Ditembaknya dikatakan dengan bom sampai hancur badannya berantakan. Oleh Ibrahim Al-Basha nih, pasukan yang berangkat dari Mesir datang untuk menghantam gerakannya Muhammad bin Saud sama Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunan-keturunannya, akhirnya terbentuklah kerajaan Dir'iyah. Kerajaan Dir'iyah. Kalau kalian baca sejarah, tuh lihat dulu mah orang nyebarin tauhid diperangin sama siapa? Yang katanya khalifah kaum muslimin. Emang Ottoman jatuh gara-gara apaan? Gara-gara nggak kuat ngelawan kafir. Dari dulu kafir selalu lebih kuat dan lebih besar kekuatannya daripada kaum muslimin. Tapi kita menang aja dari dulu. Karena kekuatan kafir lebih enggak. Karena terjauhkannya mereka dari tauhid, dari sunnah yang murni, dari agama yang hak. Terjauhkan dari itu. Dan justru malah memerangi tauhid yang murni dan agama yang hak. No, itu yang jadi sebab jatuhnya. Yang diteriakkan ikhwanul muslimin, semoga kekhilafahan kembali, semoga kekhilafahan kembali. Kita malah doa, jangan balikin ya Rabb kekhilafahan yang kayak gitu. Dulu mah gak bisa bertauhid kita. Ngadepin yang kayak gitu tuh dulu. Sekarang gampang gak? Sekarang gampang gak gitu bertauhid atau ini? Gampang bener, alhamdulillah sekarang jauh. Paling haters, iya gak? Paling haters doang.
Nggak diapa-apain juga loh. Iya gak? Enak bener sekarang teriak tauhid, teriak sunnah. Dulu mah dibantai, diperangin itu. Ya, itu Syekh Sulaiman rahimahullah matinya situ dibom, di kuburan rahimahullah. Nah, Syekh Abdurrahman ini penyusun Fathul Majid ditangkap, dibawa ke Mesir. Akhirnya sampai tinggal di Mesir 30 tahun. Penjara. Oke? Syekh bin Su'udnya ini saya lupa Muhammad bin Su'udnya ini terus penerusnya Muhammad bin Su'ud ini ditangkap dan dibawa ke Turki, diarak di Turki, dilemparin, disambitin dan akhirnya dipenggal di Turki, dipajang di situ. Lihat, karena apa? Karena bertauhid, karena bertahan di atas tauhid dan sunnah. Itu yang terjadi dulu pada para ahli tauhid. Sekarang kita di negeri yang alhamdulillah wallah enak kita ngajarin tauhid ini. Nggak was-was. Iya gak? Sisanya ya haters mah ada aja. Iya gak? وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر الأسقلاني رحمه الله. Nah, nanti di dalam kitab ini ketika dikatakan Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Abu Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Taimiyah Al-Imam rahimahullah. Oke? Di dalam kitab ini kalau kita bilang qala al-hafidh, ketika dimutlakan atau disebutkan istilah hafidh, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali namanya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Lamma qara'tu syarhah, dan ketika aku, kata Syekh Abdurrahman berarti ini ya, membaca syarah yang datang dari sepupunya ini Syekh Sulaiman rahimahullah. Oke? Ra'aituhu adab fi mawadhi' fi ba'dihha tikrar yustagna bil ba'd minhu anil kull wa lam yukmilhu. Tuh. Ternyata ada beberapa pengulangan dan ada keterangan yang terlalu berkepanjangan dan terlalu ngulang-ngulang. Oke? Dan aku lihat kitab tersebut ternyata juga belum selesai. Syarah ini belum selesai. Fa akhadtu fi tahdhibi wa takribi wa takmili. Akhirnya aku memulai mengambil dari syarah Syekh Sulaiman ini dan kemudian mulai merapihkannya kembali dan kemudian ngedit, merapihkannya dan menyusunnya lagi supaya lebih rapih dan kemudian menyempurnakannya. Rubbama adkhaltu fihi ba'd an-nuqul al-mustahsanah tadmiman lil faidah. Bahkan mungkin aku tambahkan lagi dengan nukilan-nukilan yang tepat, yang baik untuk menambahkan keterangan dari pembahasan buku tersebut. Semaitu aku berikanlah susunanku ini aku berikan nama akhirnya Fathul Majid li syarhi kitab tauhid. Ini kitab yang ada pada kita, Fathul Majid. Wallaha as'al yanfa' bihi kullu talibin lil ilmi wa mustafid. Aku memohon kepada Allah semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada setiap penuntut ilmu. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah semoga dijadikan usahaku ini sesuatu yang ternilai ikhlas hanya bagi wajahnya yang mulia, wa muwassilan man sa'a fihi ila jannatin na'im. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.